Guys, akhirnya setelah 50 tahun, kita manusia akan kembali ke bulan. Yes, betul sekali, melalui program Artemis milik NASA. Dan di video kali ini, gue akan menjelaskan bagaimana dan apa tujuan dari misi ini. Yang mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, akan diluncurkan pada tanggal 8 Februari 2026. Nah, mungkin sebagian dari kalian itu ada yang bertanya, Bang, kenapa sih butuh 50 tahun bagi manusia itu untuk kembali ke bulan? Apakah itu artinya pendaratan pertama tahun 1969 itu sebenarnya hanya bohong atau fake? Dan kita emang dari awal tuh sebenarnya nggak pernah ke bulan? Enggak guys, itu tuh nggak bohongan. Kita tuh emang beneran pernah pergi ke bulan. Bahkan kita pergi ke bulan tuh berkali-kali guys. Karena program Apollo itu sampai Apollo ke-17. Dari tahun 1961 sampai 1972. Cuman memang yang mendarat di bulan itu hanya 6 guys. 6 misi Apollo. Nah, alasan kenapa belum pernah ada yang kembali ke bulan setelah 50 tahun adalah karena sampai saat ini tuh belum ada yang bisa menjawab satu pertanyaan penting guys. Mau ngapain? Betul guys, mau ngapain di bulan? Di bulan itu gak ada apa-apa guys. Gini, dalam sejarah perkembangan teknologi manusia, kemajuan teknologi itu selalu didorong oleh dua faktor atau dua hal. Yang pertama, faktor geopolitik, dan kedua, faktor ekonomi. Pada saat NASA pertama kali memutuskan untuk pergi ke bulan tahun 1961 waktu itu, mereka itu sedang perang dingin dengan Uni Soviet. Jadi mereka tuh bersaing dari segi kekuatan militer maupun dari kemajuan teknologi. Salah satunya adalah eksplorasi luar angkasa. Nah, pada saat itu Uni Soviet itu lagi menang nih, karena mereka berhasil menjadi negara pertama yang meluncurkan manusia ke luar angkasa, yaitu si astronot Yuri Gagarin. Nah, respon Amerika adalah mereka ingin menjadi negara pertama yang mendaratkan manusia itu di bulan. Maka dibentuklah program Apollo. Dan itulah faktor geopolitik tadi, guys. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomi. Gua kasih contoh smartphone deh. Kenapa setiap tahun itu pasti ada model smartphone baru? Karena dari segi ekonomi, smartphone itu bisa dijual guys. Orang tuh pasti beli smartphone, banyak yang beli smartphone. Jadi manufaktur smartphone itu untungnya gede-gede banget. Nah, sedangkan di bulan itu karena gak ada apa-apa, jadi orang mikirnya gak ada faktor ekonomi yang mendorong negara-negara itu untuk mau ke bulan. Kecuali nih, kalau misalnya ditemukan cadangan minyak mentah terbesar di tata surya kita yang berada di bulan. Itu gua yakin pasti negara-negara berlomba-lomba untuk pergi ke bulan, guys. Nah, jadi untuk misi Artemis ini, apa sih sebenarnya tujuannya? Oke, kita akan bahas satu-satu. Artemis 2 adalah misi berawak pertama dalam program Artemis. Jadi berbeda dengan Artemis 1 yang hanya mengirim wahana tanpa awak, Artemis 2 akan membawa 4 astronot manusia mengelilingi bulan dan kembali ke bumi. Nah, jadi misi ini tuh sebenarnya tidak akan mendarat di bulan. Dan justru disitulah letak pentingnya. Dalam eksplorasi luar angkasa, setiap langkah itu harus dibangun secara bertahap. Nah, NASA ini tidak ingin mengulangi pendekatan Apollo yang dia itu cepat namun berumur pendek. Jadi, Artemis 2 ini dirancang sebagai misi validasi untuk memastikan bahwa seluruh sistem yang akan membawa manusia kembali ke bulan itu benar-benar aman, stabil, dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Jadi, dalam misi ini, 4 astronot Artemis 2 akan menghabiskan sekitar 10 hari di luar angkasa, menempuh perjalanan ratusan ribu kilometer, dan mencapai jarak terjauh dari bumi yang pernah dicapai manusia dalam sejarah. Untuk kembali ke bulan, NASA harus membangun ulang hampir seluruh program dan arsitektur eksplorasi luar angkasanya, karena teknologi era Apollo itu tidak lagi cukup, baik dari segi keselamatan maupun kebutuhan misi jangka panjang, apalagi dari segi cost-nya, karena misi Apollo itu sangat-sangat costly, sangat-sangat mahal guys. Secara keseluruhan, program Apollo itu menelan biaya hampir 5.000 triliun guys. 5.000 triliun.
Nah, sekarang setelah misi Apollo tersebut, anggaran NASA itu dipotong menjadi sekitar 0,5% dari keseluruhan APBN Amerika Serikat. Jadi tentu saja ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi NASA. Dan terciptalah Space Launch System atau SLS, sang tulang punggung dari misi Artemis. Rocket Space Launch System atau SLS ini adalah roket paling kuat yang pernah dioperasikan oleh NASA. Ia dirancang khusus dengan membawa muatan besar dan manusia keluar orbit bumi rendah, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh roket komersial konvensional. SLS menggunakan mesin RS-25, turunan dari mesin pesawat ulang-alik, tetapi dengan tenaga yang jauh lebih besar. Roket ini menghasilkan daya dorong lebih dari 8,8 juta pon saat lepas landas, lebih besar dari daya dorong Saturn V, roket yang membawa misi Apollo. Namun, kekuatan bukan satu-satunya alasan keberadaannya. SLS dirancang dengan standar keselamatan manusia yang ekstrim, karena kegagalan di luar orbit bumi tidak memberi kesempatan evakuasi cepat. Uniknya, roket SLS ini memiliki sistem keselamatan yang disebut dengan Launch Abort System. Jadi dia itu semacam sekoci penyelamat yang bisa berpisah dengan roketnya jika sewaktu-waktu roketnya itu meledak. Kemudian ada modul yang akan menjadi rumah para astronot pada saat misi Artemis ini, yaitu modul Orion. Orion dirancang untuk bertahan di lingkungan yang jauh lebih keras dibandingkan wahana stasiun luar angkasa internasional. Di luar magnetosfer bumi, astronot akan terpapar radiasi kosmik dan partikel matahari secara langsung. Artemis 2 akan menjadi uji nyata sistem pendukung kehidupan Orion, yaitu udara, air, suhu, pengolahan limbah, serta perlindungan radiasi. Semuanya diuji dengan manusia sungguhan guys, bukan sekedar simulasi. Orion juga dirancang untuk kembali ke atmosfer bumi dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada wahana manapun sebelumnya, menjadikannya salah satu tantangan aerodinamika paling kompleks yang pernah dipecahkan NASA. Nah, ini juga unik guys. Jadi Artemis 2 itu akan menggunakan lintasan yang disebut sebagai Free Return Trajectory. Ini adalah jalur penerbangan yang memanfaatkan gravitasi bulan untuk mengembalikan wahana tersebut tuh kembali ke bumi tanpa memerlukan pembakaran mesin besar guys. Jadi mereka tuh nggak perlu nyalain mesin roketnya lagi untuk kembali ke bumi. Lintasan yang akan ditempuh oleh wahana ini dibantu dengan gravitasi bulan itu akan secara otomatis mengembalikan wahana ini tuh kembali ke bumi guys. Lintasan ini bukan hanya efisien secara energi, tetapi juga sangat penting untuk keselamatan. Jadi jika terjadi kegagalan sistem utama ataupun sistem pendorong, Orion akan tetap kembali ke bumi secara pasif. Pendekatan ini menunjukkan perubahan filosofi pada NASA. Eksplorasi tidak lagi soal keberanian yang ekstrim, tetapi tentang keberlanjutan dan mitigasi resiko. Dan kunci dari lintasan Free Return Trajectory ini adalah pada saat peluncuran guys. Ketika wahananya itu sedang berada di orbit bumi, mereka itu harus benar-benar secara presisi mengatur thruster atau gaya dorong dari roketnya agar bisa berada di jalur ini guys. Oke, sekarang pertanyaan terpentingnya adalah mengapa kita harus kembali ke bulan? Yang pertama, bulan akan dijadikan sebagai laboratorium eksplorasi jangka panjang. Seperti yang gue bilang sebelumnya, NASA itu tidak ingin sekedar mengulang Apollo. Tujuan Artemis adalah kehadiran manusia yang berkelanjutan di bulan. Nah, di kutub selatan bulan itu terdapat es air guys, yang dapat diolah menjadi air minum, oksigen, dan juga bahan bakar roket. Ini mengubah bulan dari sekedar tujuan menjadi basis logistik untuk eksplorasi lebih jauh. Yang kedua, bulan itu sebagai batu loncatan menuju Mars. Mars adalah tujuan akhir eksplorasi manusia. Namun, Mars masih terlalu jauh dan beresiko untuk diuji coba secara langsung. Nah, bulan memberikan kita lingkungan ideal untuk menguji habitat jangka panjang, melatih operasi jauh dari bumi, dan menghadapi keterbatasan logistik yang ekstrim. Artemis 2 adalah langkah awal untuk memastikan bahwa manusia itu benar-benar siap meninggalkan bumi untuk waktu yang sangat lama.
Nah, jadi apa tujuan utama yang spesifik untuk peluncuran Artemis 2 ini? Artemis 2 memiliki satu peran utama, yaitu membuktikan bahwa manusia dapat kembali keluar angkasa secara aman dan berulang. Misi ini akan menguji integrasi SLS dan Orion dengan para awak-awaknya, lalu mengkonfirmasi sistem pendukung kehidupan, mengumpulkan data radiasi manusia, dan menjadi dasar teknis bagi Artemis 3 yang akan mendaratkan manusia di bulan. Tanpa Artemis 2, seluruh program Artemis akan berdiri di atas asumsi. Sejak awal peradaban, manusia selalu menatap langit dan bertanya, apa yang ada di atas sana? Nah, Artemis 2 bukan tentang menaklukkan bulan, guys. Ini tentang memastikan bahwa rasa ingin tahu manusia itu masih hidup, bahwa kita tuh masih berani melangkah ke tempat yang belum kita pahami sepenuhnya. Dan bulan bukan tujuan akhir. Ia adalah pengingat bahwa peradaban maju bukanlah yang berhenti bertanya, tetapi yang terus melangkah. Dan Artemis 2 adalah langkah berikutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan juga komen. Dan jangan lupa untuk menyaksikan salah satu peristiwa bersejarah, yaitu kembalinya manusia ke bulan nanti pada tanggal 8 Februari 2026. Terima kasih sudah menonton, and see you in the next videos.